Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami mengangkat judul yaitu karakteristik karya ilmiah. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh teman saya selaku pemateri 2 yaitu Anissa Rizky Handriani. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Randio Garaksa Himawan selaku moderator sekaligus pemateri 1 dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada hakikat karya ilmiah. Menurut Jones Brotowidojo 1993 halaman 3, membagi karangan ilmu pengetahuan menjadi 2 macam, yaitu karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah. Karya ilmiah menyajikan fakta umum, yaitu fakta yang dapat dibuktikan benar tidaknya, dan ditulis dengan cara penulisan yang standar. Sedangkan karya non-ilmiah menyajikan fakta pribadi, yaitu fakta yang ada pada diri sendiri atau seseorang, yang ada di dalam batin seseorang yang bersifat subjektif, dan ditulis dengan cara penulisan yang mungkin tidak standar. Berikutnya ada karakteristik berdasarkan isi penulisan karya ilmiah. Dilihat dari substansi atau isinya, ciri karya ilmiah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta yang dapat kita angkat dalam karya ilmiah haruslah fakta yang bersifat objektif, dalam arti dapat dibuktikan kebenarannya. Karena itulah dalam karya ilmiah kita tidak dapat mendasarkan tulisan pada imajinasi atau dugaan semata. Yang kedua ada didukung oleh teori yang ada. Sebagai bukti keilmiahan, sebuah karya ilmiah selalu didasarkan pada teori yang telah ada. Fungsi teori itu bermacam-macam, antara lain sebagai acuan atau pedoman dalam penulisan karya ilmiah dan sebagai pijakan awal untuk menulis. Wujud pemanfaatan teori juga bermacam-macam, antara lain teori yang telah ada kita uji kembali, kita kembangkan atau kita pakai untuk menemukan teori yang lain. Yang ketiga ada tidak bersifat emosional. Yang berbicara dalam karya ilmiah adalah fakta. Dipercaya atau tidak, isi karya ilmiah oleh pembaca sangat ditentukan oleh fakta yang disajikan. Karena itulah, kita tidak perlu menulis karya ilmiah secara persuasif dengan mempengaruhi orang banyak untuk percaya pada pendapat kita. Kita juga tidak perlu menggunakan kata-kata yang sugestif atau menekan pembaca untuk mengikuti pendapat kita. Berikutnya yang ketiga ada karakteristik berdasarkan teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada menggunakan ragam bahasa ilmiah. Yang kedua mengikuti sistematika yang sudah ditentukan. Yang ketiga bersifat proporsional. Yang keempat memiliki acuan yang jelas. Dan yang terakhir bersifat konsisten. Unsur kebahasaan dalam karya ilmiah. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata atau kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam menulis atau berbicara. Penulis atau pembicara memiliki ribuan kata dan istilah sebagai kekayaan bahasa. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin luas lingkungan pergaulan, dan semakin banyak pengalaman hidup, semakin banyak pula kekayaan kosakatanya. Agar komunikasi itu efektif dan efisien, penulis perlu berhati-hati dalam memilih kata, sehingga pembaca mampu mencerna kata atau rangkaian kata yang digunakan penulis untuk mengungkapkan gagasannya. Dalam memilih kata ini, seseorang penulis harus memperhatikan hal-hal yang menjadi syarat dari diksi. Syarat-syarat itu adalah: yang pertama ada ketepatan. Ketepatan dimaksudkan sebagai pemilihan kata yang dapat mewakili gagasan penulis dengan benar, sehingga tidak terjadi perbedaan tafsir antara penulis dengan pembaca. Yang kedua ada kesesuaian. Kesesuaian diartikan sebagai pilihan kata yang cocok dengan konteks, seperti situasi pemakaian, sasaran penulis, dan lain-lain. Berikutnya adalah paragraf. Paragraf merupakan perpaduan kalimat yang memperlihatkan kesatuan pikiran atau kalimat-kalimat yang berkaitan dalam bentuk dan membentuk gagasan atau topik tersebut.
Paragraf juga biasa disebut alinea, diserap dari bahasa Inggris paragraf, sedangkan alinea diserap dari bahasa Belanda yang berarti mulai dari baris baru. Syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama ada kesatuan. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak ada kalimat yang menyimpang dari pokok pikiran. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan paragraf dapat dilihat dari penyusunan kalimat secara logis dan ungkapan-ungkapan pengait dalam kalimat. Yang ketiga ada isi yang memadai. Sebuah paragraf dikatakan memiliki isi yang baik jika memiliki sejumlah rincian yang terpilih sebagai pendukung pokok pikiran paragraf. Berikutnya ada ciri-ciri struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pendahulu, isi karangan, bagian penutup. Menurut Syafi'i 1988. Pendahuluan karya ilmiah. Bagian pendahuluan menyajikan latar belakang masalah penulisan atau kajian, diikuti oleh bagian permasalahan atau rumusan masalah, dan menyajikan maksud dan tujuan kajian atau penulisan. Ini merupakan bagian karya ilmiah yang sesungguhnya karena selesai berisi uraian, pemecahan masalah yang diungkapkan pada bagian pendahuluan karya ilmiah. Ketiga, bagian penutupan karya ilmiah. Bagian akhir atau penutup merupakan bagian simpulan yang memanggut gagasan utama yang dituangkan dalam isi karangan. Bagian penutup disebut sebagai simpulan, sehingga bagian ini tertuang simpulan argumen yang disajikan penulis karya ilmiah. 4. Struktur pelengkap karya ilmiah. Bagian ini merupakan bagian yang mengungkapkan keterhubungan antara argumen yang disajikan dengan argumen lain sebagai dasar bagi penguat argumen yang diusung penulis dalam karya ilmiah. A. Bagian rujukan dalam karya tulis. B. Bagian daftar pustaka. A. Bagian rujukan dalam karya tulis. Bagian ini merupakan indikator kekuatan pengarang dalam menguasai pokok permasalahan, dihubungkan dengan teori atau konsep yang dijadikan rujukan. 1. Penyajian rujukan dengan cara mengutip atau kutipan langsung. 2. Penyajian rujukan dengan cara mengacu atau kutipan tidak langsung. B. Bagian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar sumber informasi baik berupa sumber yang dikutip, diacu, atau sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan karangan ilmiah. Ketentuan penulisan daftar pustaka merupakan konvensi keilmuan dalam menunjukkan sikap ilmiah. 1. Penempatan daftar pustaka adalah bagian akhir karya ilmiah. 2. Diurutkan secara alfabetis. 3. Penulisan satu sumber kepustakaan menggunakan satu spasi. 4. Penulisan sumber rujukan bercetak miring atau digarisbawahi, atau jika menulis menggunakan mesin tik hanya untuk judul buku, nama jurnal. 5. Jika sumber kepustakaan tidak diketahui penulisnya. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.